Jehovah di batu teduh, pertanu batu hata, musuh tak ikut teluduh, di bang pangodingatan, yang memusuhi, masih polisi, jabut tak ini, mengaku cermai, dan dapat nama ngatur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki akhir pekan dan untuk menerangi seluruh aktivitas kita, Sabtu 18 Oktober 2025 hari ini, marilah bersama-sama memulai dengan doa dan mendengarkan firman Tuhan berdasar pada Mazmur 25 ayat 1b sampai dengan ayat 2. Untuk itu mari kita mendengar bacaan yang disampaikan oleh seorang remaja anggota jemaat kita. Ayat renungan Jumat 17 Oktober 2025 diambil dari Mazmur 25 ayat 1b sampai ayat 2. Dalam bahasa Indonesia, kepadamu ya Tuhan, aku menaruh harapanku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dalam bahasa Batak, hodo ale Jehovah dihangolun horohaku. Ale di Bataku, mahraposan tu hodo au, unang tumpaila au, asa unang marsurak-surak akamusuku mida au. Terima kasih. Terima kasih atas bacaannya. Renungan kita hari ini diberi tema kepercayaan penuh di tengah tantangan. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang menunjukkan ayat ini merupakan seruan yang mendalam dari hati seorang yang sedang dalam kesulitan. Mazmur 25 ini ditulis oleh Raja Daud. Ia menulisnya dalam kondisi yang penuh tekanan. Beberapa ahli menduga Mazmur ini muncul ketika Daud sedang menghadapi bahaya besar, mungkin datangnya dari musuh-musuhnya di luar kerajaannya, tetapi mungkin juga datang dari dalam kerajaannya, seperti pemberontakan anaknya Absalom. Ini merupakan ratapan dan permohonan di dalam dari diri Daud, yaitu juga mengakui dosa dan meminta petunjuk serta perlindungan Tuhan. Kalau kita memahami lebih rinci doa ini, seperti kata kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, ayat 1b, ini merupakan metafora yang kuat yang datangnya dari dalam diri Daud. Ini bukan sekedar doa lisan, tetapi tindakan penyerahan diri seutuhnya. Seluruh keberadaan, harapan, dan nasibnya diangkat dan diserahkan sepenuhnya kepada Allahnya. Bagi Daud sebagai raja yang memiliki atribut-atribut kekuasaan dan juga pasukan, ini berarti menanggalkan kekuatan manusiawinya dan hanya bersandar kepada Tuhan Allah. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Dalam kebiasaan budaya kuno, malu merupakan aib yang sangat besar, terutama jika musuh-musuh
sampai bersukacita atas dirinya. Daud takut hal itu terjadi karena imannya kepada Tuhan akan sia-sia di mata orang lain. Ia meminta agar kepercayaannya diteguhkan dan Tuhan berkenan bertindak nyata sehingga ia tidak dipermalukan. Ayat ini merupakan seruan iman yang radikal. Di tengah bahaya dan tekanan, Daud memilih untuk meletakkan seluruh kehidupannya dan reputasinya di tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pembela yang tidak akan mengecewakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ajukan pertanyaan dalam diri kita, apakah kita masih percaya atas kuasa doa dan merasakan manfaatnya? Tentu jawabnya iya. Kita hidup di tengah zaman yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini. Itu boleh terjadi tekanan dalam pekerjaan, krisis ekonomi keluarga misalnya, masalah kesehatan, pengaruh media sosial yang membandingkan hidup kita dengan orang lain, hingga berita buruk yang datang silih berganti. Banyak orang mencari sandaran pada hal-hal yang sifatnya sementara, boleh uang, jabatan, popularitas, atau pertolongan tanpa Tuhan. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita untuk mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, termasuk bukan justru menyebutnya di media sosial, bukan bersandar pada harta atau simpanan atau bahkan pandangan manusia. Nah, di tengah kepenatan hidup kita, renungan ini mengajak kita untuk mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang terdalam, hanya kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Daud meminta, janganlah kiranya aku mendapat malu. Di zaman ini, rasa malu bisa berarti kegagalan dalam karir misalnya, dicemooh karena menjalani hidup yang benar, atau merasa tidak berharga. Mazmur ini meyakinkan kita, mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan secara rohani. Sandaran kita bukanlah opini publik, apa kata orang, melainkan janji dan harapan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita masing-masing mempergumulkan bagaimana kita menerapkan, mengangkat jiwa kepada Tuhan pada renungan hari ini. Mulailah hari dengan secara sadar menyerahkan hidup kita dan semua rencana dan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekadar doa rutinitas, tetapi penyerahan yang total. Dalam mengambil keputusan yang sulit, janganlah buru-buru. Ketika kita diharapkan pada persimpangan jalan, apa itu karir, hubungan, keuangan, jangan langsung panik atau terburu-buru mengambil keputusan. Angkat serahkan diri hanya kepada Tuhan di tengah doa-doa kita. Oleh karena itu, ketika kita dicobai atau diserang oleh musuh, bisa berupa penyakit, bisa fitnah atau godaan, ingatlah bahwa kita memiliki sandaran yang teguh. Serahkan pergumulan itu kepadanya. Kemenangan ada pada Dia yang kita percayai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian penghujung renungan ini, saya mengajak kita memahami bahwa Mazmur 25 ayat 1b sampai dan 2 ini
merupakan pondasi iman. Mau meneladani Raja Daud untuk percaya sepenuhnya dan menyerahkan hidup seutuhnya. Mari kita teguhkan hati kita untuk terus mengangkat jiwa kita kepada Tuhan dan hidup dalam keyakinan bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan olehnya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dan sujud di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau selalu setia, mengingatkan, mengajar kami, menuntun kami untuk tetap percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Di tengah ombak kehidupan ini, terkadang kami lupa, lalai, abai. Tapi kami bersyukur pagi ini, Engkau mengajak kami dalam hidup kami, langkah kami, Engkaulah sandaran hidup kami. Di dalam doa, dengan nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin.